Halo semua people bumi yang budiman, gimana kabarnya? Setelah sekian lama, akhirnya Admin Tanfan kembali mengoceh di channel ini. Pada video kali ini Admin Tanfan akan membahas sebuah film sejarah dengan judul My Way tahun 2019. Film ini berdasarkan dari kisah nyata yang menceritakan tentang sebuah pertempuran sengit antara armada Laut Amerika melawan Jepang di Laut Pasifik. Pertempuran My Way menjadi salah satu pertempuran laut terbesar sepanjang sejarah umat manusia dan menjadi titik balik Amerika atas dominasi Jepang di wilayah Pasifik. Seperti apa kelanjutannya? Oke, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan di kota Tokyo, Jepang pada tahun 1937. Seorang perwakilan dari intelijen Angkatan Laut Amerika yang bernama Edwin bersama perwakilan lainnya sedang melakukan kunjungan persahabatan. Dalam pertemuan itu juga dihadiri Laksamana Yamamoto untuk membahas tentang kemungkinan perang yang bisa terjadi di masa depan. Yamamoto mengungkapkan bahwa dirinya tidak menyukai jika harus terjadi peperangan antara Jepang dan Amerika. Mendengar hal itu, Layton berusaha meyakinkan Yamamoto bahwa pihak Amerika juga tidak ingin berperang antara mereka. Yamamoto memperingatkan jika sampai pihak Amerika mengganggu pasukan minyak milik Jepang, maka Yamamoto tidak bisa menjamin kalau negaranya memerintahkan untuk berperang. Setelah pertemuan itu 4 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1941, pada masa itu Perang Dunia Kedua terjadi. Hitler menyerang Eropa, sedangkan Jepang sedang bertempur melawan Cina. Sementara Amerika sendiri berada di posisi yang netral. Kemudian kita diperlihatkan sebuah kapal induk milik Amerika yang bernama USS Enterprise. Kita juga mulai diperkenalkan dengan seorang pilot yang bernama Dick Bass yang baru saja kembali dari misi pengintaian. Di atas kapal, ia juga bertemu dan berbincang dengan sahabatnya yang bernama Dickinson. Dickinson mengatakan kalau dirinya sedang bersiap untuk dipindahkan ke Pearl Harbor dan dia akan bersiaga di sana. Sin kemudian beralih ke kapal Amerika yang bernama USS Arizona yang sedang merapat di Pearl Harbor. Di sini kita diperlihatkan dengan seorang tentara bernama Roy yang merupakan sahabat dari Dick Bass dan Dickinson. Pagi hari itu Roy sedang menegur anak buahnya karena terlalu santai dalam bertugas. Namun setelah itu bencana pun terjadi. Tiba-tiba pasukan udara Jepang menyerang dengan tembakan dan bom yang mulai dijatuhkan ke semua kapal yang berada di Pearl Harbor. Pasukan Amerika yang tidak siap dengan serangan Jepang hanya bisa bersembunyi dan melarikan diri dari serangan udara Jepang yang sangat mengerikan itu. Hal itu membuat tentara Jepang benar-benar lumpuh tak berdaya. Sementara Roy bersama anak buahnya yang tersisa berusaha menyelamatkan diri dari kapal mereka yang mulai terbakar. Namun sayangnya Roy tidak berhasil selamat, yang pada akhirnya dia harus terbakar dan tenggelam bersama kapalnya. Dickinson yang baru saja tiba di Pearl Harbor langsung melaporkan penyerangan yang terjadi kepada kapal induk USS Enterprise. Tak lama, pesawat yang dinaiki Dickinson juga tak luput dari serangan udara Jepang. Karena pesawat yang dinaikinya mulai terbakar, Dickinson harus melompat menyelamatkan diri. Pagi hari itu, Layton yang akan berangkat menuju kantornya kemudian dikagetkan dengan pemandangan yang mengerikan yang terjadi di Pearl Harbor. Setibanya di kantor, ternyata serangan Jepang juga masuk ke dalam kawasan kantor mereka. Di tengah kekacauan itu, Layton segera menyuruh anak buahnya untuk mencari titik koordinat yang letaknya berada di armada Jepang. Keesokan harinya, kapal USS Enterprise telah sampai di pelabuhan Pearl Harbor. Dan alangkah terkejutnya mereka ketika melihat pemandangan mengerikan bekas serangan Jepang. Terlihat jelas kapal perang Arizona beserta kapal lainnya telah hancur. Dick Bass bertemu dengan Dickinson yang ternyata berhasil selamat dari serangan kemarin lalu. Dick Bass menemui istrinya untuk menenangkannya yang dilanda kecemasan mengingat situasi yang kini sedang memanas. Dick Bass mengatakan kalau dirinya tidak bisa pulang karena kapalnya hanya singgah untuk mengisi bahan bakar. Di samping itu, Dick Bass yang mendengar berita kematian Roy sahabatnya segera ke rumah sakit. Sesampainya di ruang jenazah, Dick Bass kemudian memberitahu penjaga di sana ciri-ciri sahabatnya menggunakan cincin persahabatan.
Dan alangkah terkejutnya ia ketika melihat salah satu jenazah menggunakan cincin yang serupa dalam keadaan yang mengenaskan. Setelah kemenangan besar yang terjadi di Pearl Harbor, para petinggi Jepang mengadakan pertemuan untuk membahas langkah Jepang selanjutnya. Yamamoto menyarankan agar Jepang melakukan serangan berikutnya ke kapal induk Amerika, karena Yamamoto khawatir jika peperangan panjang sampai terjadi, kemungkinan negaranya akan kalah dari Amerika. Laksamana Yamamoto berinisiatif memerintahkan bawahannya untuk membuat rencana penyerangan ke pangkalan militer Amerika yang terletak di Midway. Sedangkan Amerika yang tidak mau tinggal diam dengan kekalahan di Pearl Harbor, kemudian menunjuk seorang komandan yang bernama Chester William Nimitz untuk memimpin serangan balasan terhadap Jepang yang berada di perairan Pasifik. Amerika berharap komandan Nimitz mampu membuat strategi menghancurkan Jepang sebelum mereka melakukan serangan selanjutnya. Tentu saja itu bukan hal yang mudah bagi komandan Nimitz, dikarenakan serangan mengerikan kemarin yang membuat Amerika kini kekurangan armada laut dan udara. Setibanya di kantor, Nimitz langsung membuat rencana serangan balasan ke pangkalan udara Jepang di Kepulauan Marshall. Layton mengatakan jika sebelumnya dia telah memperingatkan komandan terdahulu mengenai kemungkinan Jepang yang akan menyerang Pearl Harbor. Namun komandan yang bertugas saat itu tidak mempercayai dirinya. Singkat cerita, kapal perang USS Enterprise telah sampai di perairan Pasifik untuk menyerang Kepulauan Marshall. Komandan Kloski yang ditunjuk sebagai pemimpin pasukan mulai merencanakan strategi. Ia memerintahkan skuadron Dick-Best menyerang pangkalan udara Jepang, sementara pasukannya ditugaskan untuk menyerang pelabuhan. Singkat cerita, Kloski, Dick-Best beserta pasukan lainnya sudah sampai di area Kepulauan Marshall, dan pertempuran sengit pun terjadi. Pasukan Jepang yang telah bersiap dengan serangan Amerika berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan diri. Mereka melakukan serangan balik menembaki pesawat-pesawat tempur Amerika. Di waktu yang sama, Dick-Best dan teman-temannya mulai menyerang ke pangkalan udara Jepang. Dengan keberaniannya, Dick-Best mendekati target dengan menukik pesawatnya lalu menjatuhkan bom. Tepat di pangkalan udara tersebut, pertempuran udara pun terus berlanjut. Saat pesawat Jepang terus mengejar mereka, Mary dengan kegigihannya berhasil mengalahkan satu persatu pesawat Jepang. Pada adegan ini kita diperlihatkan bagaimana Dick-Best dengan skillnya mampu mengelabui musuh hingga akhirnya mereka pun berhasil selamat menuju kapal induk Enterprise. Namun, tak lama setelah itu, Jepang dengan pesawat pengebomnya melakukan serangan balasan ke kapal induk Enterprise. Beruntungnya, kapal induk Enterprise berhasil menghindari serangan tersebut. Karena serangan yang telah gagal, satu pesawat Jepang pun balik arah. Di momen ini, Jepang yang terkenal dengan pasukan berani mati atau kamikaze berusaha menabrakkan pesawatnya langsung ke kapal Enterprise hingga seorang pemuda yang bernama Bruno melakukan aksi yang sangat di luar dugaan. Dia berlari ke arah pesawat menembaki pesawat Jepang itu sampai hancur. Berkat aksi heroiknya, Bruno naik pangkat menjadi mekanik kelas 1. Keberhasilan serangan di Pulau Marshall mereka rayakan dengan berpesta. Dick-Best kemudian mengajak istrinya untuk bertemu Kloski dan juga Dickinson. Di sini kita tahu bahwa sebenarnya Kloski, Dick-Best, dan Dickinson dan juga Roy yang telah meninggal adalah sahabat dekat yang pernah bersama di pelatihan militer. Singkat waktu, pada tanggal 18 April 1942, kapal USS Enterprise beserta kapal yang lain sudah berada di 650 mil di sebelah timur Jepang. Di sana, mereka mengantar pasukan pengebom yang dipimpin oleh James Doolittle. James beserta pasukannya akan melakukan misi menyerang dengan menjatuhkan bom tepat di kota Tokyo. Di tengah cuaca buruk, James berhasil menerbangkan pesawatnya. Singkat cerita, pesawat mereka sudah tiba di atas kota Tokyo. Mereka pun mulai menjatuhkan banyak sekali bom. James dan pasukannya segera pergi dari sana. Namun dalam perjalanan pulang, bahan bakar pesawat mereka telah menipis. Akhirnya, mereka memutuskan untuk melakukan pendaratan darurat di daratan Cina. Singkat cerita, sampailah James di suatu desa Zhejiang, Cina, di mana pemukiman ini merupakan jajahan Jepang pada masa itu. Awalnya,
James dianggap sebagai ancaman warga Cina. Namun setelah tahu bahwa James adalah pelaku pengeboman di kota Tokyo, para warga Cina menyambut dan bersedia mengantarkan James ke tempat pasukan darat yang berada di desa Kuzo. Saat mereka akan berangkat, tiba-tiba pesawat Jepang menyerang dengan membabi buta. Di sana James mulai menyadari ternyata Jepang melampiaskan penyerangan James kepada warga sipil di wilayah jajahannya, sehingga para warga sipil terkena imbasnya. Shin kemudian beralih di kapal induk Jepang. Di sana Yamamoto memastikan rencana itu akan berhasil jika kapal induk Amerika akan datang dari arah Pearl Harbor. Kembali ke markas Amerika, Nimitz terlihat dilema setelah mengetahui ada perbedaan pendapat antara Layton dan badan intelijen di Washington. Washington mengira kalau Lautan Coral adalah target utama Jepang. Namun Layton beranggapan kalau Jepang sebenarnya mengincar Midway. Untuk meyakinkan Nimitz mengenai informasinya, Layton mengajak Nimitz pergi ke kantor intelijen Angkatan Laut, lalu bertanya kepada salah satu anak buah Layton. Nimitz bertanya mengapa mereka bisa yakin kalau Midway adalah sasaran Jepang selanjutnya. Setelah melihat berbagai pesan yang telah mereka pecahkan, Nimitz mulai menyadari kalau informasi dari Layton lebih masuk akal. Akhirnya, Nimitz langsung memerintahkan kapal USS Enterprise untuk kembali ke Pearl Harbor. Sesampainya di sana, Nimitz melihat kapal induk Yorktown tengah diperbaiki akibat kejatuhan bom dari serangan Jepang. Perlu waktu 2 minggu untuk memperbaikinya, tapi dengan memaksa, Nimitz meminta pengerjaan secepat mungkin dan dalam waktu 4 hari kapalnya harus segera berlayar. Mengingat Amerika sedang krisis armada kapal. Kemudian, Nimitz, Layton, dan para petinggi lainnya merencanakan sebuah strategi untuk mengalahkan Jepang. Mereka berencana untuk menempatkan posisi kapal Amerika di luar perkiraan Jepang, sehingga nantinya Jepang bisa diserang dari segala arah. Nimitz juga mempersiapkan kapal selam sebagai serangan dadakan. Dan dengan semua data yang dikumpulkan selama ini, Layton memberi informasi secara spesifik jika serangan Jepang akan datang dari arah barat laut pada tanggal 4 Juni jam 7. Shin kemudian berpindah ke kapal induk Enterprise. Kloski bersama pemimpin skuadron lainnya mulai menghitung jumlah pesawat dan memperkirakan berapa pasukan yang harus diterbangkan untuk menghadapi pertempuran. Pada awalnya, mereka sedikit pesimis karena menurut mereka masih kekurangan pasokan dan juga bala bantuan. Namun tak disangka, datanglah kapal Yorktown yang akan bergabung berperang bersama mereka. Kedatangan kapal Yorktown memberi harapan kepada Dick Beast dan kawan-kawan. Sementara di kantor intelijen Amerika, Nimitz menyuruh Layton agar segera pulang karena sudah terlalu malam. Namun, Layton menolak dan memilih untuk bermalam di markas menyusun strategi dan memperkirakan bagaimana serangan yang akan terjadi. Singkat cerita, di tanggal 4 Juni 1942 pada jam 6 pagi, semua pesawat yang berada di Midway sudah mulai diterbangkan. Sementara di kapal USS Enterprise, Dick Beast mulai menyemangati kawan-kawan yang terlihat pesimis menghadapi peperangan yang akan terjadi. Dick Beast meyakinkan Amerika mampu melakukan serangan balik dan membuat Jepang kewalahan. Pada jam 6 lebih 4 pagi, pemandangan mengerikan mulai terlihat di Midway. Terlihat ratusan pesawat tempur Jepang bersiap menyerang dan menghancurkan semuanya. Ratusan peluru serta bom mulai dijatuhkan ke setiap sudut pertahanan Amerika, tanpa Jepang sadari kalau semua serangan itu hanyalah pengalihan. Pada jam 7, Nimitz langsung memerintahkan pasukan udara memberi serangan dadakan pada armada laut Jepang. Dan akhirnya, peperangan sengit pun tak bisa terhindarkan antara pasukan udara Amerika melawan armada laut Jepang. Tapi serangan udara Amerika bisa diatasi Jepang dengan mudah oleh kapal induk terkuat mereka yaitu Kaga, Agaki, Hiryu, dan Soryu. Nakumo yang memimpin armada tersebut tiba-tiba mendapat laporan kalau kapal Amerika berada di posisi yang tidak pernah mereka duga sebelumnya. Pasukan Jepang yang hanya fokus menyerang Midway telah masuk jebakan Amerika. Sementara kapal Jepang akan diserang dari berbagai arah. Karena sudah terlanjur menyerang, akhirnya Nakumo segera memerintahkan anak buahnya untuk merombak persenjataan pesawat tempur mereka dengan bom serta torpedo penembus baja yang nantinya akan digunakan untuk menyerang armada laut Amerika. Pada pukul 7:45 terlihat kapal selam Nautilus telah bersiap menyerang kapal induk armada Jepang. Namun Jepang
yang sudah mengetahui keberadaan kapal selam Nautilus langsung menjatuhkan bom air sehingga torpedo yang diluncurkan kapal selam Nautilus meleset. Setelah serangannya gagal, kapal selam Nautilus kembali mengatur strategi di kapal induk USS Enterprise. Dick Best bersama para pilot lainnya mulai lepas landas untuk melakukan penyerangan ke kapal induk Jepang. Sebelum kedatangan Dick Best, pesawat Amerika terus menyerang kapal induk Jepang. Namun serangan mereka belum mampu membuahkan hasil. Sementara di kapal induk Jepang, semua pesawat tempur belum selesai dirombak senjatanya. Pada saat itulah Dick Best mendapatkan kesempatan mulai melakukan serangan. Karena peperangan yang begitu sengit membuat Jepang berpikir dengan keras agar bisa menahan serangan Amerika yang bertubi-tubi. Semua pilot berusaha mengendalikan pesawatnya menukik tajam, mengincar kapal induk Jepang untuk menjatuhkan bom. Berkat perjuangan mereka, akhirnya kapal Soryu dan Kaga berhasil dilumpuhkan dan kini giliran sebuah skuadron Dick Best mulai beraksi. Mereka kemudian mengincar kapal Akagi. Pada akhirnya, pasukan Amerika telah berhasil menghancurkan 3 kapal induk Jepang. Ternyata keputusan Jepang melakukan perombakan senjata berakhir dengan fatal dan akhirnya 3 kapal induk Jepang telah hancur. Pada jam 4:30 sore, Laksamana Yamamoto mendapat kabar tentang kekalahan 3 kapal induk Jepang serta kematian Nakumu. Dia justru memerintahkan Yamaguchi yang mengomandoi kapal Hiryu untuk menyerang dengan segala kemampuannya. Sementara kini Dick Best telah sampai di kapal induk Enterprise untuk mengisi bahan bakar. Dick Best dan Kloski kemudian mendapat tugas terakhir untuk menghancurkan kapal Hiryu. Namun Kloski tidak bisa melanjutkan pertempuran karena dia tertembak di bagian lengannya. Dengan terpaksa, Dick Best menyelesaikan misi itu. Meski paru-parunya tengah terluka akibat kebocoran oksigen. Dick Best kembali melakukan serangan untuk menghancurkan kapal Hiryu, tapi kali ini Dick Best mendapat perlawanan sengit dari pesawat tempur Jepang. Dengan skill dan pengalamannya, Dick Best berhasil menjatuhkan bom. Setelah kekalahan besar itu, Yamamoto mulai mempertimbangkan kembali keputusannya dan lebih memilih untuk mundur daripada harus kehilangan semua pasukannya. Mengetahui kemunduran Jepang membuat Nimitz, Layton, dan para petinggi lainnya merasa lega karena pertempuran sengit di Midway telah berakhir dan berhasil memberi kemenangan yang indah bagi negaranya Amerika dengan perjuangan yang tak kenal lelah dan juga rasa saling percaya di antara mereka. Sebuah peperangan yang mustahil dimenangkan ternyata bisa dilakukan berkat aksi heroiknya. Dick Best kemudian mendapat penghargaan sebagai salah satu pilot yang berhasil menghancurkan banyak kapal induk. Dan setelah itu Dick Best tidak lagi menerbangkan pesawat karena paru-parunya terluka. Di samping itu, karena peperangan, Yamamoto tertembak jatuh dan terbunuh di Kepulauan Salomon pada tahun 1943. Setelah intelijen Amerika mengetahui jadwal penerbangannya. Pada tahun 1985, Layton menerbitkan sebuah buku yang menjelaskan tentang jasanya di pertempuran Midway dan film pun berakhir.